hebat, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah di pembelajaran review tema 4 MUPEL Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Ustazah doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua yang sudah diberikan kepada kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, memakai masker bila keluar rumah, dan tetap semangat belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Pada pagi hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi review kelas 2 di tema 4 Hidup Bersih dan Sehat, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, agar kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bernyanyi. Judulnya membuang sampah. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Dari lagu ini, teman-teman, kita disuruh membuang sampah pada tempatnya. Lalu kalau misalnya di rumah kita, di halaman rumah kita kotor, maka teman-teman harus segera menyapu dan membersihkannya agar lingkungan kita menjadi bersih. Bersih dan sehat. Yuk kita simak penjelasan Ustazah. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sedangkan sehat artinya baik seluruh tubuh serta bagian-bagiannya. Lalu bagaimana cara kita dapat hidup bersih dan sehat? Caranya kita harus disiplin. Disiplin menjaga kebersihan diri, juga disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Bila tidak disiplin, maka tubuh dan lingkungan akan kotor. Tubuh dan lingkungan kotor akan menyebabkan berbagai penyakit. Rumah sehat adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan. Jadi teman-teman mau ya rumah kita sehat. Nah, ciri-ciri rumah sehat pertama yaitu memiliki jendela dan ventilasi seperti panah yang Ustazah lihatkan di layar. Nah, itu jendela, yang atas itu ventilasi atau lubang udara. Yang kedua, memiliki sumber air yang bersih. Jadi rumah yang sehat itu mempunyai sumber air yang bersih untuk mandi, untuk cuci piring, untuk mencuci, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, tidak ada sampah dan kotoran. Jadi di rumahnya bersih, tidak ada sampah dan kotoran. Yang keempat, memiliki bak sampah sementara seperti pada gambar ini. Atau misalnya di dapur kalian ada tempat sampah sementara, dan itu tempat sampah itu bila sudah menumpuk harus dibuang ke tempat sampah yang besar. Nah, saluran air tidak mampet atau tersumbat. Jadi kalau di depan rumah kita ada saluran air terus mampet, nanti airnya tidak akan mengalir dengan baik. Nanti bisa-bisa rumah kita banjir karena saluran airnya tersumbat. Lalu yang keenam, halaman rumah ditumbuhi tanaman. Jadi rumahnya itu tidak gersang. Ada tanamannya, ada pohon, ada tanaman, agar rumah kita sejuk. Kalau tidak ada tanaman, rumah kita akan panas atau gersang ya. Contoh hidup sehat sebagai berikut. Yang pertama, bangun tepat waktu.
Terus rajin berolahraga. Terus sebelum makan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun cuci tangan. Makanan sebelum dimasak harus dicuci terlebih dahulu. Terus makan makanan yang bergizi. Seminggu sekali bak mandi dibersihkan. 7. Selalu hidup bersih dan rapi. Kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Ciri-ciri lingkungan sekolah sehat dan bersih. Selain rumah kita yang bersih, nah sekarang kita di sekolah juga lingkungannya harus bersih. Ciri-cirinya yang pertama, terdapat ventilasi udara setiap ruangan. Ada jendela, ada ventilasi udara atau lubang angin untuk masuk dan keluarnya udara dalam ruangan. Terus terdapat pepohonan atau tumbuhan seperti di sekolah kita ya, ada tumbuhan, ada pohon. Nah, lalu benda tertata rapi seperti di kelas kita tertata rapi, lalu di ruang guru, di kantor, dan ruang-ruang lainnya. Yang keempat, tidak ada sampah yang berserakan. Jadi di sekolah itu kalau lingkungannya sehat, tidak ada sampah yang berserakan. Jadi semua sampahnya masuk ke dalam tempat sampah. Nah, manfaat kelas bersih. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, udara segar dan sehat. Yang kedua, nyaman untuk belajar. Jadi teman-teman kalau kelasnya bersih pasti nyaman untuk belajar. Yang ketiga, yaitu terhindar dari penyakit. Nah, sekarang ciri-ciri sekolah tidak bersih dan tidak sehat. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, terdapat sampah. Kedua, tidak ada ventilasi udara. Jadi ruangannya pengap ya, nggak ada udara yang masuk ataupun yang keluar. Dinding banyak coretannya. Lalu tidak terdapat pepohonan atau tumbuhan. Kelima, kamar mandi bau tidak sedap. 6. Benda-benda tidak tertata rapi. Akibat sekolah tidak bersih dan sehat, sarang penyakit. Terus yang kedua, udaranya tidak sehat. Nah, 3. Tidak nyaman untuk belajar. Yang keempat, sekolah menjadi kotor. 5. Sarang nyamuk. Jadi ciri-ciri sekolah tidak bersih itu adalah ciri-ciri dan akibatnya. Nah, menjaga kebersihan diri terdiri dari 1. Menjaga kebersihan rambut. 2. Menjaga kebersihan kuku. 3. Menjaga kebersihan badan. 4. Menjaga kebersihan gigi. Dan kelima, menjaga kebersihan telinga. Tempat bermain adalah suatu tempat yang dibuat dan dijadikan sebagai area bermain. Selain area bermain, tempat bermain juga dijadikan sebagai tempat belajar. Nah, ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan sehat. 1. Bersih dari sampah, udara segar dan sejuk, nyaman dan aman ketika bermain, indah dipandang mata seperti rapi dan tertata. Ciri-ciri tempat bermain yang tidak bersih dan sehat. Banyak sampah berserakan, ada genangan air atau becek, banyak nyamuk, fasilitas area permainan rusak. Yuk kita cari tahu perbedaan sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya sampah organik adalah sisa makanan atau kertas. Ya, jadi berasal dari makhluk hidup. Contoh misalnya kita makan ikan itu adalah makhluk hidup. Lalu kita makan sayuran, nah sayuran itu juga dari makhluk hidup. Nah, sekarang sampah anorganik. Sampah anorganik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya sampah anorganik adalah plastik dan logam. Tujuan pengelompokan sampah. Nah, sampah itu ada tujuannya kenapa kita harus mengelompokkan. Yang pertama, agar sampah mudah didaur ulang. Yang kedua, sampah organik dapat didaur ulang untuk menjadi pupuk. Sampah anorganik dapat didaur ulang untuk benda-benda lain yang diperlukan. Contoh, kalau sampah anorganik contohnya botol. Botol itu kita bisa buat jadi vas bunga atau bisa jadi tas dari plastik-plastik bekas.
Lalu manfaat dari memilah sampah. Nah, apa manfaatnya? 1, kita bisa membedakan sampah. Terus 2, lebih disiplin. Yang ketiga, lebih mudah untuk diolah sampahnya. Jadi ketika sampahnya tidak bercampur antara organik dan anorganik, kita bisa memanfaatkannya. Seperti tadi, sampah organik bisa menjadi pupuk, sampah anorganik bisa menjadi benda yang dibutuhkan ya. Akibat tidak memelihara kesehatan. Ternyata ada akibatnya teman-teman kalau kita tidak memelihara kesehatan. Yang pertama, menjadi sarang penyakit dan kuman. Akan mudah sakit-sakitan. Terus tidak ada yang mau berteman karena tidak hidup bersih. Jadi kalau kita tidak menjaga kebersihan diri kita, nggak ada teman yang mau dengan kita karena kita banyak penyakitnya atau badan kita bau ya. Manfaat menjaga atau memelihara kesehatan. Hidup menjadi bersih dan nyaman. Tidak mudah sakit. Terus disayang teman dan keluarga. Tubuh menjadi sehat dan juga kuat. Tempat umum. Sekarang tempat umum. Tempat umum itu adalah tempat yang didatangi dan digunakan oleh orang banyak. Contoh tempat umum adalah halte bis, stasiun kereta, pasar, dan taman. Setiap orang datang ke tempat umum untuk keperluan masing-masing. Nah, kalau orang datang ke halte bis atau stasiun kereta untuk bepergian. Orang mendatangi pasar untuk berbelanja. Orang mendatangi taman untuk menghibur diri. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan rajin belajar di rumah ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya di semester 2. Terima kasih. Jangan lupa like video dan subscribe ya.